Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Tempat duduk siap gerak, doa mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya cek kehadiran kalian dahulu ya. Yang pertama, Angga Dwi Saputra, Anis Kunifatun, Dimas Handika. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang G3. Pada pertemuan minggu lalu, ada yang masih ingat? Pertemuan minggu lalu kita membahas apa? Makna, karakteristik hukum dan penggolongan hukum ya. Pada pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang sistem dan peradilan di Indonesia, yang subbab B, kita mencermati sistem peradilan di Indonesia yang di dalamnya mencakup tentang pengertian, tujuan, dasar hukum, klasifikasi lembaga peradilan. Untuk kompetensi dasarnya di sini menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai Undang Dasar 1945. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya di sini, yang pertama, melalui kegiatan diskusi, kalian mampu menganalisis hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Kemudian melalui kegiatan pembelajaran, kalian mampu menunjukkan sikap kritis, mengklarifikasikan hukum berdasarkan penggolongan hukum maupun klasifikasi lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Kemudian melalui kegiatan presentasi, kalian mampu menyaji penalaran sistem hukum peradilan yang ada di Indonesia sesuai Undang Dasar tahun 1945 dengan lancar. Yang terakhir, melalui kegiatan pembelajaran, kalian menunjukkan sikap disiplin terhadap sistem hukum peradilan di Indonesia, ditunjukkan dengan tertib aturan. Kita mulai dari yang pertama. Pengertiannya di sini, sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak dalam proses peradilan hierarki yang bersifat prosedural dan saling berkaitan atau runtut atau sistematis. Kemudian untuk sistem peradilan di Indonesia sendiri didasarkan pada sila kelima dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Pada turunannya itu tertuang pada pasal 24 yang di dalamnya berisi tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia ada 4. Yang pertama itu peradilan umum, yang kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, yang keempat peradilan tata usaha negara. Untuk peradilan umum, siapa yang mau menjelaskan, menjabarkan? Ya, silakan Mas. Peradilan umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Benar sekali, seperti yang disampaikan, untuk kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri ini bertempat atau berlokasi di kabupaten atau kota. Nah, untuk pengadilan tinggi ini berlokasi di provinsi. Kalau di Jawa Tengah itu pengadilan tingginya itu di mana? Semarang, benar sekali ya. Nah, berarti untuk pengadilan negeri itu untuk peradilan umum pada tingkat pertama. Misalkan di Kendal, misalkan Mas Ilham di daerah Kendal melakukan kasus perkara tindak pidana, misalkan mencuri. Nah, diprosesnya itu di pengadilan negeri, berarti di kota Kendal. Misalkan dalam suatu tuntutan tersebut tidak terjadi suatu putusan hakim, istilahnya ada dari yang digugat itu merasa tidak puas dengan putusan hakim, bisa mengajukan banding. Banding itu nanti diangkat lagi ke pengadilan tinggi yang bertempat di provinsi. Paham ya? Kemudian perangkat lembaga peradilan di sini ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung di sini adalah pengadilan negara tertinggi dari semua peradilan
di Indonesia. Nah, tugasnya di sini memberikan putusan terakhir atau tingkat kasasi dalam suatu peradilan. Kemudian kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama. Ada yang mau menjelaskan di lingkungan peradilan agama? Ya, silakan. Peradilan agama adalah kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan agama guna menegakkan hukum di Indonesia dan keadilan, jujur dan terpercaya. Untuk peradilan agama tadi sudah dijelaskan ya. Di sini contohnya dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Nah, itu sama prosesnya seperti tadi pengadilan umum. Bedanya ini di sini untuk pengadilan agama itu urusannya terkait dengan agama. Ya, contoh kasus-kasus yang diselesaikan di peradilan agama itu contohnya perceraian, kemudian untuk yang beragama muslim ya itu nanti di peradilan agama. Kemudian kasus warisan, kasus pengangkatan anak dan lain-lain itu diselesaikan di pengadilan agama. Kemudian ada peradilan militer. Peradilan militer di sini siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan Mbak. Peradilan militer merupakan peradilan khusus bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pengadilan dalam lingkup ini meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer umum, dan pengadilan militer pertempuran. Ya, benar sekali. Untuk militer di sini, pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer atau seperti yang disampaikan tadi Tentara Nasional Indonesia. Berarti ini peradilan militer di sini melakukan peradilan yang terkait dengan kasus pelanggaran prajurit TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Untuk peradilannya ini kan ada 4. Yang pertama ada peradilan militer, kemudian peradilan militer tinggi, kemudian peradilan militer utama, yang terakhir peradilan militer pertempuran. Untuk perbedaannya sendiri, yang pertama ini kan ada peradilan militer. Peradilan militer ini untuk kasus yang berpangkat kapten ke bawah. Kemudian untuk yang peradilan militer tinggi untuk yang berjabatan atau berpangkat mayor ke atas, itu perwira ke bawah. Kemudian untuk yang peradilan militer tinggi itu mayor ke atas. Kemudian untuk pengadilan militer utama tingkat banding di peradilan militer, tahapan berikutnya ketika mengajukan upaya hukum seperti peradilan umum yang sebelumnya saya jelaskan, paham ya? Untuk yang terakhir peradilan militer pertempuran untuk prajurit yang membangkang di pertempuran atau melanggar hukum di saat di medan pertempuran. Contoh pada saat peperangan terkait kode etik dalam peperangan seperti itu. Kemudian peradilan tata usaha negara, ada yang mau menjelaskan? Ya, silakan. Peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan yang dibentuk dengan tujuan menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Ya, benar sekali ya untuk peradilan tata usaha negara. Nah, di sini suatu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Jadi untuk terkait dengan PT-UN, peradilan mengurusi tentang tata usaha negara. Contohnya itu tentang pengangkatan kepala desa, pengangkatan perangkat desa, pengangkatan bupati, pengangkatan gubernur, kaitannya dengan peradilan tata usaha negara. Kemudian kaitannya dengan sengketa tanah yang ada hubungannya dengan tata usaha negara, itu juga bisa masuk. Kemudian pemberhentian pegawai negeri sipil itu juga termasuk dalam peradilan tata usaha negara. Kemudian nanti saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti kalian silahkan cari kasus terkait dengan materi sistem hukum dan peradilan. Kemudian kalian identifikasi masalahnya. Kemudian kalian klasifikasikan itu terdapat pada lembaga peradilan yang mana. Paham ya? Kemudian kalian identifikasi masalah tersebut ketika terjadi itu dampaknya apa. Kemudian yang terakhir kalian cari solusinya apa. Kemudian setelah itu kalian bentuk kelompok ya. Kalian bentuk kelompok secara heterogen. Kelompoknya akan saya bagi untuk asesmen penilaiannya atau kriteria penilaiannya kalian nanti. Yang pertama aspek penilaian diskusi, kemudian kekompakan kalian, kemudian keaktifan dalam kelompok. Kemudian untuk
aspek penilaiannya dalam presentasi, nanti kalian akan dinilai tentang sistematika penulisan presentasi kalian, penggunaan bahasa kalian, bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian kejelasan, intonasi suara, kemudian kemampuan menanggapi. Sebelum kita memulai pembelajaran berikutnya agar kalian tidak tegang, kita coba ice breaking sebentar. Olahraga sederhana untuk melatih otak kanan dan otak kiri itu sinkron. Semuanya berdiri. Saya akan memberikan 2 gerakan sederhana. Silakan kalian tangan kiri bentuk tanda fist. Ini tangan kiri, tangan kanan seperti ini, pistol. Nah, ketika saya bilang 1, kalian pindah. Nah, pistol di kiri, kanan V. Nah, ketika saya bilang 2, pindah lagi. Nah, ketika bilang 1, pindah lagi, 2, pindah lagi. Ya, kita mulai ya, bareng-bareng ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ayo. Ya, baik. Untuk yang berikutnya ada 1 gerakan lagi. Yang pertama, tangan kalian seperti ini. Yang kanan kalian putar ke depan. Stop. Yang kiri putar ke belakang. Kemudian ketika saya mulai, putar bareng ya. Kanan ke depan, kiri ke belakang. Tapi diputar bareng ya. Nah, saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Ayo, 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 ayo. Kanan ke depan, kiri ke belakang. Ayo. Ya cukup ya, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pembagian kelompok, saya akan bagi melalui generator kelompok acak. Ya, ini sudah jadi. Untuk tim 1 ada Yoga, Adelia, Angga, Eka, dan Khairul. Untuk tim 2 atau kelompok 2 ada Yajatul, Ahmad, Putra, Abdul, Lutfi. Kemudian di sini kalian dalam mencari masalah atau suatu kasus, baik itu di peradilan negeri, peradilan tinggi, peradilan agama, itu kalian bisa cari dalam website. Kalian tinggal ketikkan saja di Google SIPP. Apa itu SIPP? Sistem Informasi Pencarian Perkara ya. Contoh ini kan ada SIPP-PN Surabaya. Nah, berarti ini Sistem Informasi Pencarian Perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, PN ini maksudnya Pengadilan Negeri. Nanti silakan tinggal kalian cari sendiri. Kalau peradilan agama itu biasanya di sini PA tulisannya. Nah, identitasnya PA. Kalau pengadilan tata usaha negara itu PTUN. Ini silakan bisa kalian cari sebagai referensi untuk apabila kalian nanti mencari sebuah kasus atau perkara hukum. Ini setiap daerah ada. Kita lanjutkan pembagian masing-masing kelompok, pembagian tempat duduk dan diskusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kita temukan di kelompok 1 adalah kasus suap Hakim Agung. Kasus suap Hakim Agung kaitannya dengan materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Hakim Agung merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak mencerminkan sebagai aparat penegak hukum. Dampak dari kasus-kasus suap Hakim Agung tersebut adalah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, menimbulkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan tertinggi tercoreng. Solusi dari permasalahan yang telah terjadi pada kasus suap Hakim Agung menurut kelompok kami adalah kriteria pengusulan dan seleksi Hakim Agung bisa diperketat lagi dan tidak hanya melihat dari kemampuan akademisnya tapi juga kemampuan bersikap dan spiritualnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, luar biasa ya presentasi dari kelompok 1. Ya, untuk kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Serangkaian kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan dan refleksinya? Ya, silakan Mas. Kesimpulan dan refleksi. Pada kegiatan pembelajaran hari ini kita membahas materi
tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan subbab mencermati sistem peradilan di Indonesia yang berisi tentang klasifikasi lembaga peradilan. Pada pembelajaran kita juga berdiskusi kelompok dengan mencari masalah-masalah terkait klasifikasi lembaga peradilan. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini sepertinya sudah cukup ya. Untuk pembelajaran pagi hari ini, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi keberkahan dalam menuntut ilmu. Silahkan salah satu pemimpin doa. Tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.